Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nabila Agustina dari kelas 4D Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai matkul akuntansi pertanian dengan dua materi inti. Yang pertama, akuntansi panen kelapa sawit dan akuntansi pengolahan kelapa sawit. Untuk materi pertama ada akuntansi panen kelapa sawit. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi. Jadi, panen adalah pemotongan tandan buah dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik yang meliputi kegiatan pemotongan tandan buah segar, pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke TPH, dan pengangkutan hasil ke pabrik. Secara umum, kelapa sawit itu dapat dipanen pada umur 3,5 tahun dari masa penanaman, tergantung mutu perawatan yang diberikan dan jenis varietasnya. Pemanenan yang terlalu muda ini dapat mengakibatkan kelapa sawit yang dihasilkan lebih sedikit, dan pada saat kita memanennya terlalu tua, dapat menghasilkan buah yang membusuk. Selanjutnya ada sistem panen. Di sini ada 4 sistem panen. Yang pertama, standar panen yang digunakan antara perusahaan dan perusahaan lain mungkin berbeda. Yang kedua, tandan buah matang minimal harus memiliki 5 brondolan di piringan pertanda buah siap dipanen. Pelepah yang ditunas dipotong 3 bagian dan disusun rapi pada gawangan mati. Yang ketiga, TBS dan brondolan disusun rapi di TPH untuk pengangkutan ke pabrik. Dan yang terakhir, tangkai buah dipotong menyerupai huruf V. Selanjutnya ada prosedur pemanenan. Jadi, prosedur pemanenan ini sendiri ada 5. Yang pertama ada perontokan, pengangkutan, penggilingan, ekstraksi, dan pemurnian. Selanjutnya ada identifikasi biaya panen. Biaya panen ini terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya transportasi, perlengkapan panen, peralatan panen, dan perawatan tanaman menghasilkan. Selanjutnya ada jurnal untuk akuntansi panen. Jadi, semua biaya yang terkait dengan proses panen ini akan dibebankan pada periode berjalan, dan aset biologis yang dihasilkan dari proses panen tersebut akan diakui pada nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan pada tanggal panen. Untuk jurnal saat TBS itu dicatat adalah aset biologis TBS pada keuntungan nilai wajar TBS. Selanjutnya, saat TBS itu masuk ke dalam pabrik, ia akan dicatat sebagai persediaan TBS pada aset biologis TBS. Untuk materi berikutnya ada akuntansi pengolahan kelapa sawit. Jadi, alur pengolahan dan pembuatan minyak kelapa sawit itu dimulai dari penerimaan TBS, proses sterilisasi, selanjutnya ada mesin bantingan, di mana di sini digolongkan menjadi 2, ada tandan kosong dan buah sawit. Untuk tandan kosong sendiri akan lanjut ke pengolahan limbah dan limbah cair. Selanjutnya akan digunakan untuk pupuk tanaman di lapangan. Kalau untuk buah sawit, itu akan diproses dalam pengepresan. Terus di pengepresan itu dibagi menjadi 3. Ada CPO kotor, biji sawit, dan serat. Untuk CPO kotor itu prosesnya itu ada penjernihan, lalu ada CPO bersih, terus juga ada pengolahan limbahnya, di mana limbahnya ini ada limbah cair dan pembuangannya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kalau untuk biji sawit, dia ada pemecahan biji, terus ada kolon, yang dimana itu dibagi menjadi 2, yaitu palm kernel dan cangkang, dan yang serat itu akan digunakan untuk bahan bakar boiler. Akuntansi produk kelapa sawit, di mana akuntansi produk kelapa sawit ini bertujuan mengumpulkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk memberikan informasi yang relevan dan andal tentang harga pokok produksi di setiap tahap proses produksi. Akuntansi produksi kelapa sawit ini mengikuti alur akuntansi biaya proses. Seluruh biaya yang keluar selama proses produksi diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, biaya bahan baku TBS-nya, biaya tenaga kerja untuk upah, terus biaya bahan penolong, dan yang terakhir biaya overhead pabrik dalam bentuk BBM, penyusutan, dan lain-lain. Di dalam lingkungan sistem informasi akuntansi yang serba terkomputerisasi, sistem akuntansi akan dapat secara menangkap setiap biaya produksi yang dikeluarkan. Untuk jurnal proses produksi ini sendiri
Yang pertama ada jurnal pengumpulan biaya produksi, yaitu BDP, biaya bahan baku pada persediaan TBS, BDP biaya tenaga kerja langsung pada kas atau bank, BDP biaya bahan penolong pada persediaan bahan penolong, BDP BOP pada persediaan overhead pabrik, dan lain-lain. Selanjutnya jurnal pengakuan persediaan barang jadi, itu adalah persediaan barang jadi pada BDP biaya bahan baku, pada BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, BDP BOP. Selanjutnya ada pengakuan persediaan dalam proses akhir tahun. Jurnalnya adalah persediaan barang dalam proses pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, dan BDP BOP. Dan terakhir ada jurnal di saat kita menjual. Saat kita menjual, itu akan dicatat sebagai bank atau piutang pada penjualan, dan untuk HPP-nya dicatat sebagai beban pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Sekian presentasi materi akuntansi pertanian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.